Halo para pendengar dimanapun kalian berada, balik lagi di channel Gerik Christopher. Oke, dalam video kali ini kita akan kembali membahas tentang LN Yusha Shokan lagi. Dalam part sebelumnya, kita sudah mengetahui kalau Kaito akan tetap tinggal di dunia Trinia meskipun nantinya festival pemanggilan pahlawan sudah berakhir. Tapi sebagai gantinya, dia harus melewati ujian yang akan disiapkan oleh Shiro terlebih dahulu. Dalam part kali ini, panel cerita pun berpindah ke beberapa hari setelahnya. Ketika itu Kaito dan Lilia pergi untuk menemui Illness untuk membicarakan tentang pengakuannya sebagai iblis peringkat count pada saat mereka bertarung bersama untuk menyelamatkan Vier tentunya. Dan di sini Illness pun hanya bisa mengakui kalau dirinya memang salah satu iblis peringkat count karena memang nggak ada yang perlu disembunyikan lagi sih. Tapi yang masih menjadi masalah di sini adalah kenapa si Illness ini, si iblis tingkat count ini kerja sebagai pelayan gitu. Ya kita tahulah betapa dahsyatnya kekuatan iblis peringkat count. Jadi walaupun mereka nggak jadi bagian dari keluarganya Kuro dan tidak menjadi salah satu eksekutus 6 raja, biasanya iblis peringkat count itu memiliki sebuah kastil dalam alam iblis dan memerintah wilayahnya sendiri gitu. Mendengarkan pernyataan itu, Illness pun menjawab nih, kalau nggak semua iblis peringkat count itu mendapatkan kehidupan seperti itu teman-teman. Ada beberapa dari mereka juga yang mendapatkan kehidupan tenang dan salah satunya adalah Illness. Jadi memang dia nggak keberatan sama sekali walaupun harus menjadi seorang pelayan. Justru ia itu sangat bangga karena sekarang bisa menjadi pelayan dari Lilia. Mendengarkan hal itu, Lilia pun sedikit terharu nih dengan perkataan Illness. Tapi tetap saja Illness juga memiliki harga diri untuk dijaga. Maka dari itu Lilia pun menawarkan Illness untuk naik gaji nih. Ingat, pekerjaan Illness dalam mansionnya Lilia itu 10 kali lebih banyak daripada kerjaan pelayan yang lain. Makanya, Lilia itu terus nggak enakan sama Illness kalau gaji Illness itu nggak naik sama sekali. Tapi tetap saja di sini, Illness menolak kenaikan gaji dari Lilia. Bahkan dia malah menyarankan untuk memberikan kenaikan gaji kepada pelayan yang lain saja. Karena pastinya mereka akan lebih membutuhkan hal itu daripada Illness. Lagi pula, bila gaji para pelayan naik, maka mereka juga akan semakin semangat untuk bekerja gitu. Panel cerita pun berpindah keesokan harinya. Ketika itu Kaito pun sedang sibuk untuk mengurus Bell dan Lin. Di tengah kesibukannya, dia itu teringat kalau dia hanya memiliki satu sikat saja untuk menyikat bulu Bell. Dan sikat yang dia pakai juga kebetulan udah mulai usang nih. Oleh karena itu, dia memutuskan untuk pergi membeli sikat yang baru teman-teman. Dia juga teringat kalau kerajaan Arklessia memiliki banyak sekali toko perawatan monster. Karena memang kerajaan itu memiliki hubungan baik dengan Raja Naga. Bahkan Chris juga sempat menulis dalam suratnya kalau ada toko perawatan monster yang dia rekomendasikan kepada Kaito. Kalau Kaito ingin membeli peralatan untuk merawat Bell ataupun Lin. Dengan demikian, Kaito pun memutuskan untuk pergi ke toko yang disarankan sama Chris menggunakan alat teleportasinya teman-teman. Benar saja saat sampai di sana, Kaito pun bisa menemukan berbagai macam sikat untuk bulunya Bell dan juga Lin. Dan ketika sudah selesai berbelanja, pandangan Kaito pun terarah kepada beberapa orang yang membagikan sebuah pamflet di Arklessia. Ternyata nih pamflet itu berisi sebuah acara teman-teman dalam rangka merayakan hari perjanjian Magnawell dengan kerajaan Arklessia. Nah acaranya adalah mengajak semua rakyat Arklessia untuk memecahkan TTS teman-teman, atau teka-teki silang yang akan membawa mereka ke sebuah tempat di mana hadiah acara ini tersimpan. Karena MC kita ini gabut dan punya banyak waktu luang, akhirnya dia pun memutuskan untuk mengikuti acara pengisian TTS itu. Dan di tengah mengikutinya, Kaito malah bertemu dengan salah satu eksekutif dari Magnawell yang bernama Freya-Bell Nitzwell. Di sini kita sebut Freya-Bell aja ya teman-teman. Nah, walaupun aslinya dia adalah naga, tapi saat bertemu dengan Kaito, dia itu mengambil wujud sebagai perempuan kecil dengan tampang seperti berandalan gitulah teman-teman. Terlepas dari penampilannya sih, Freya-Bell ini memiliki sikap yang sangat baik lah. Dan ketika mengetahui Kaito ikut dalam acara ini, Freya-Bell pun tanpa ragu dan tanpa rasa angkuh langsung mendekati Kaito, lalu mengajaknya menyelesaikan acara ini bersama. Itu adalah sebuah bukti kalau bawahan Magnawell ini memiliki sikap yang rendah hati lah. Dan dengan bantuan dari Freya-Bell juga lah Kaito bisa menyelesaikan semua TTS-nya, lalu mendapatkan hadiah berupa sapu tangan yang cukup indah sih dengan rajutan gambar Magnawell di dalamnya.
Menurut Kaito nih, sapu tangan yang dia terima ini sangatlah elegan dan cocok untuk Lilia. Ya kita tahulah harem Kaito yang satu itu sangat suka sama naga, jadi pasti Kaito akan memberikan sapu tangan itu kepada Lilia nanti. Nah, setelah selesai menyelesaikan acaranya, Friable juga mengajak Kaito untuk minum teh bersama nih di Arclesia. Dan di tengah itu mereka juga sempat ketemu sama pria yang terpaksa jadi pencuri karena usahanya bangkrut. Nah, pada umumnya pria itu akan dikenai hukuman karena telah mencuri. Tapi ketika Friable mengetahui masalahnya dari pria tersebut teman-teman, dan Friable juga tahu sang pria itu belum dikuasai sama kejahatan gitu, Friable mengampuni pria yang tadi. Bahkan dia juga sampai memberikan sang pria modal untuk membuka usahanya kembali. Friable tidak menganggap pria itu sebagai pecundang karena telah gagal, tapi Friable menganggap kalau pria itu adalah penantang karena masih punya impian untuk membuka usahanya kembali jika punya uang gitu. Dan itulah yang membuat Friable mengampuni pria tadi, bahkan memberikannya modal lagi. Tentu, sang pria pun berterima kasih akan hal itu. Bahkan dia berjanji untuk melipat gandakan uang yang diberikan Friable kepada dirinya, lalu mengembalikan uang pemberian Friable itu nanti. Tapi di sini Friable menolaknya dan berkata, kalau sang pria ingin berterima kasih, maka berikan saja Friable sake atau minuman yang lain jika sang pria sudah sukses dengan usahanya. Itu adalah ucapan terima kasih yang Friable harapkan. Nah, walaupun baik hati seperti itu, ternyata Friable sendiri masih memiliki masalah untuk dirinya teman-teman. Dikatakan dia itu masih dikategorikan sebagai naga berukuran kecil, padahal katanya tingginya itu hanya beda 20 cm saja untuk dikatakan sebagai naga berukuran sedang gitu. Makanya sekarang ini dia terus menghisap sebuah kayu yang katanya sih bisa menambah tinggi badan. Ya itu cuma tahayul doang sih, tapi memang dia tetap melakukan hal itu gitu. Panel cerita pun berpindah ke Carter Fier. Tepat saat itu Fier pergi mengunjungi kediaman dari Kuro nih. Dan tentu kepulangannya itu disambut baik sama semua orang yang ada di sana, termasuk juga Sui dan juga Fun yang memang sangat merindukan Fier. Tapi si Fier juga malah kena marah sama mereka dulu karena waktu itu perginya gak bilang-bilang ke mereka berdua gitu. Ya kita tahu Fier kan langsung kabur gitu aja untuk menguasai alam manusia gitu agar tunduk sama Kuro. Tapi ya kita tahu lah masalah itu sudah terselesaikan sekarang gitu. Dan cerita di part ini pun berakhir. Oke, musil pembahasan singkat untuk Yu Shoukannya kali ini. Jika kalian suka video ini, jangan lupa untuk like, comment, dan juga subscribe dan juga share agar gue lebih semangat lagi dalam membuat video dalam channel ini. Terima kasih telah mendengarkan sampai detik ini. Gue Gary Christopher, signing off.